Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kita yang telah mempersilahkan saya untuk presentasi memaparkan isi makalah saya kepada Ibu Mardia Agustina STHI MPDI. Serta terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Langsung saja, saya Helma Nafisa NPM 18124476 dari kelompok 1 yang berjudul Pendidikan Islam di Indonesia pada Era Kerajaan Islam. Sejak awal perkembangannya Islam, pendidikan menjadi prioritas utama masyarakat Muslim Indonesia. Adanya Islamisasi dan pendidikan Islam yang sangat pesat di Nusantara pada saat itu berhasil membentuk masyarakat Islam yang mendorong lahirnya kerajaan Islam di Nusantara. Beberapa kerajaan Islam pada masa sebelum zaman penjajahan adalah yang pertama Kerajaan Perlak, Kerajaan Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Siak di Sumatera. Yang kedua Kerajaan Demak dan Kerajaan Mataram di Jawa. Yang ketiga Kerajaan Kembar Gua-Talu di Sulawesi Selatan. Yang keempat kerajaan di Kalimantan. Yang pertama kerajaan di Sumatera, Kerajaan Perlak. Kerajaan Islam Perlak berdiri pada abad ketiga Hijriah. Belum didapatkan data bagaimana pendidikan Islam dilangsungkan, tetapi diduga besar pendidikan ini dilangsungkan di masjid istana bagi keluarga pembesar, di masjid-masjid, di rumah-rumah, serta surau-surau bagi masyarakat umum. Kedua, Kerajaan Pasai. Kerajaan Islam Pasai atau Kerajaan Samudra di daerah Aceh berdiri pada abad 10 Masehi. Menurut keterangan Ibnu Battuta, bahwa sistem pendidikan yang berlaku di zaman Kerajaan Pasai ini ada 4. Pertama, materi pendidikan dan pengajaran agama di bidang syariat ialah fikih bermazhab Syafi'i. Yang kedua, sistem pendidikan non-formal berupa majelis taklim dan halaqah. Ketiga, pejabat dan pemerintah menjabat sebagai tokoh ulama. 4. Biaya pendidikan bersumber dari negara. Yang ketiga, Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh diproklamasikan pada 12 Zulqa'dah 1916 Hijriah, menyatakan perang terhadap buta huruf dan buta ilmu. Lembaga pendidikan yang merupakan pusat pengembangan pendidikan Islam di Kerajaan Aceh ialah Balai Syutiah Hukama. Lembaga ilmu pengetahuan, tempat berkumpulnya para ulama, ahli pikir, dan cendekiawan yang mengembangkan ilmu pengetahuan. Jenjang pendidikan pada Kerajaan Aceh ini ada 4. Yang pertama Mionasah, kedua Rangkang, ketiga Dayah, keempat Dayah Tekucik. Keempat, Kerajaan Siak. Kerajaan Siak diperkirakan masuk pada tahun 12 Masehi. Masa pemerintahannya yaitu Sultan Syarif Qasim. Beliau mendirikan sekolah-sekolah seperti HIS pada tahun 1915 untuk seluruh penduduk Kesultanan Siak. Pada tahun 1917 beliau membangun sekolah agama Islam, Madrasah Taufikiyah Al-Hashimiyah, Madrasah Anisa khusus wanita, mendirikan sekolah latihan untuk wanita, dan mendirikan asrama pelajar. Yang kedua, Kerajaan Islam di Jawa. Yang pertama ada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Berdiri kurang lebih setengah abad, antara 1500 sampai 1550. Raja pertamanya Raden Patah. Proses pendidikan Islam di Kerajaan Demak ini beriringan dengan kegiatan dakwah yang dilakukan oleh para wali 9. Yang pertama ada Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Dalam melakukan tugas pendidikan Islam kepada masyarakat, para wali menggunakan masjid sebagai sarana pengembangan pendidikan Islam. Yang kedua ada Kerajaan Mataram. Dalam pendidikannya, Kerajaan Mataram membuat beberapa ketentuan khusus. Setiap desa itu harus menyediakan beberapa tempat pengajian Al-Quran. Serta selain pihak kesultanan ini menghimbau kepada para orang tua agar memerintahkan anak-anak mereka yang telah berusia 7 tahun agar belajar mengaji. Yang ketiga ada Kerajaan di Sulawesi Selatan. Kerajaan pertama di Sulawesi Selatan adalah Kerajaan Gua-Talu pada tahun 1605 Hijriah.
Sama seperti kerajaan Islam pada umumnya, masjid menjadi pusat pengembangan agama Islam di Sulawesi Selatan. Sultan Malikus Said, tiap-tiap negeri memiliki masjid dan tiap-tiap kampung memiliki langgar. Selain tempat ibadah, masjid dan langgar ini juga digunakan sebagai tempat pengajian agama bagi anak-anak muda di tempat itu. Yang terakhir ada kerajaan Islam di Kalimantan. Islam mulai masuk di Kalimantan pada abad ke-15 Masehi. Perkembangan Islam mulai mantap setelah berdirinya kerajaan Islam Banjarmasin di bawah pimpinan Sultan Suryansah, sehingga masjid-masjid dibangun hampir di setiap desa. Pada tahun 1710, di Kalimantan terdapat seorang ulama besar bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di desa Kalampayan, Martapura, yang terkenal sebagai pendidik dan mubalik besar. Pengaruhnya meliputi seluruh Kalimantan, tidak hanya di Kalimantan saja, tetapi juga di luar negeri, khususnya kawasan Asia Tenggara. Syekh Muhammad Arsyad banyak mengarang kitab-kitab agama. Di antaranya yang paling terkenal sampai sekarang adalah kitab Sabilal Muhtadin. Sekian penjelasan isi makalah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.